Kita akan langsung masuk ke tema kita, lanjutan tentang masalah neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka ini dan seluruh yang berhubungan dengan neraka yang bisa membawa kita ke dalam api neraka tersebut. Allahumma amin. Kita akan masuk teman-teman sekalian di bab ke-9 dari masalah neraka ini, yaitu masalah minuman ahli neraka. Sebagaimana juga kita akan lanjut insya Allah di bab ke-10 tentang masalah makanan ahli neraka. Tentu teman-teman sekalian, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena beriman dan beramal saleh punya kenikmatan. Nah, teman-teman yang sudah terbiasa menjaga sholat 5 waktu, mencari rezeki halal, mendengar majelis ilmu, bakti sama orang tua, haji dan umroh, apalah ya, menutup aurat, semua itu teman-teman sekalian adalah punya kenikmatan, punya kenikmatan. Makin Anda ikhlas, makin Anda nikmati ibadah tersebut, dan kenikmatan itu akan berpahala, yang akan membawa Anda merasakan kenikmatan yang berlipat ganda dari kenikmatan ibadah itu ya, di akhirat nanti di surga. Jadi kita punya dunia, kita punya akhirat. Ya. Nah begitu juga dengan tentu kenikmatan surga banyak sekali ya. Anda bisa kembali, itu sudah ada bahasan kami tentang surga. Di buku yang sama ini Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka 30 pasal sekian. Tentang masalah makanan mereka, pakaian mereka, minuman mereka dan segala macam. Tapi kita fokus ke makanan dan minuman. Jadi ahli surga akan mendapatkan makanan-makanan dan minuman yang luar biasa. Ya, banyak sekali penjelasan dalam ayat-ayat Al-Quran masalah minuman mereka dari jahe, dari air tawar yang manis. Bahkan dalam surah Muhammad dijelaskan di surah nomor 47 ayat 15 tentang ada 4 sungai atau 4 laut di surga, yaitu sungai atau laut dari susu yang tidak pernah basi, madu yang tersaring, tidak ada lagi ya kotorannya, kemudian air tawar yang manis dan minuman anggur yang tidak memabukkan. Dan itu akan dari laut-laut ini tersalurkan ke seluruh sungai-sungai yang ada di istana setiap ahli surga dan mereka menikmatinya secara abadi. Begitu juga dengan pohon-pohon yang rindang, buah-buahan yang banyak, bahkan mudah sekali untuk dipetik dan ukurannya yang sangat besar. Sampai kata Nabi SAW, kurma di surga itu besarnya seperti tempayan. Tempayan itu mungkin lebih besar bahkan dari meja yang ada di depan saya ini. Tempat orang makan biasa di atas 10 orang, yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih lembut daripada buih. Jadi kenikmatan yang luar biasa, gitu. Ekstra gitu. Ya. Tentu itu panjang lebar bahasan tentang surga. Mungkin insya Allah di satu waktu nanti kita akan bahas. Tapi saya ingin membahas bahwasanya ahli surga, mereka makan bukan karena lapar, mereka minum bukan karena haus. Ya. Karena orang kalau makan dan minum karena makan karena lapar, minum karena haus, maka akan berbeda keadaannya dengan orang yang tidak lapar dan tidak haus. Tidak lapar dan tidak haus. Jadi orang kalau lapar, maka target dia adalah menghilangkan laparnya, bukan menikmati makanan. Orang kalau haus, targetnya hilangin haus, bukan menikmati minumnya. Tapi orang akan menikmati pada saat dia tidak lapar, makanan tersebut, dan dia akan menikmati minum pada saat dia sedang tidak haus. Makanya Anda kalau lagi tidak lapar, Anda ditanya mau makan apa, Anda punya pilihan. Apa ya, terus milih gitu ya. Kalau Anda tidak haus, Anda juga akan memilih. Kalau ditanya mau minum apa, Anda masih milih. Mungkin jus, mungkin minuman dingin, mungkin minuman panas, minuman hangat, manis, ya, minuman yang segar dan seterusnya. Nah, ahli neraka berbeda teman-teman sekalian. Para pelanggar-pelanggar ini, ahli maksiat ini, di dunia mereka sengsara. Orang kalau sudah berbuat dosa, itu bisa sengsara. Sumpek, sedih, suntuk. Ya. Cobaan-cobaan yang berat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Ahli maksiat akan begitu. Karena dosa itu akan melahirkan itu semua. Ya. Sebagaimana kita tahu musibah-musibah yang besar, termasuk bencana,
yang sekarang lagi melanda negara kita. Semoga Allah SWT maafkan kesalahan-kesalahan kita dan Allah angkat masalah ini. Itu semua kan adanya dosa-dosa yang merata sehingga datanglah musibah-musibah yang besar tersebut. Jadi di dunia sebenarnya para pelaku zina, para peminum khamar, para pelaku riba, sebenarnya mereka tidak bahagia. Mereka terganggu. Cuman yang belum belajar agama tidak tahu kalau itu sebabnya adalah dosa. Mereka terus aja dari dosa karena berbuat zina mereka sumpah, mereka pindah ke minum khamr, malah ke diskotik, malah ke karaoke. Jadi dosa dia terus semakin sumpah. Dia hanya hilang sejenak. Pada saat mabuk habis itu dia akan bangun tidur dalam kondisi sumpah, sedih, permasalahan tidak selesai-selesai. Ya. Dan mereka juga selain sumpah dan sedih ini ada banyak cobaan. Di akhirat nanti akan disiksa. Di sebuah tempat yang luar biasa. Besarnya, dalamnya sudah kita pelajari, panasnya. Bagaimana bentuk-bentuk alat yang dipakai untuk menyiksa. Ya. Itu luar biasa gitu. Dan salah satu yang menonjol dari siksaan ahli neraka adalah makanan dan minuman. Nah, kalau ahli surga tadi mereka tidak lapar dan tidak haus, ahli neraka mereka lapar dan haus. Sehingga mereka mau nggak mau berharap bisa makan, berharap bisa minum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka minuman dan makanan yang kalau Anda dengarkan sebentar lagi teman-teman sekalian, Anda punya seperti biji sawi dari keimanan, Anda pasti akan tergerak untuk segera menghapus nama Anda dari para penghuni neraka ini. Tentu dengan taubat dan dari dosa-dosa dan juga bergegas beramal soleh. Kita akan lihat teman-teman sekalian bagaimana penjelasannya bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 123 tentang minuman ahli neraka. Penulis mengangkat dalil pertama adalah surah Ibrahim ayat 15 sampai ayat 17. Ya, karena di buku kita tidak ditulis ayatnya, maka kita coba buka di aplikasi Al-Quran di handphone. Saya juga akan buka, Bapak Ibu juga silakan buka. Surah Ibrahim ayat 15 sampai ayat 17. Ya, saya akan bacakan ayat 15-nya tentang masalah neraka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir surah Ibrahim, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Maksudnya para penghuni neraka. Ya. Orang beriman berharap selamat dari mereka di dunia dan orang-orang ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka akan masuk ke neraka Jahannam. Allah jelaskan di ayat 16-nya itu. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Ya. Di hadapan mereka ada neraka Jahannam. Yang pernah kita jelaskan pada beberapa bab sebelumnya. Kalau neraka Jahannam itu ditarik dengan 70.000 rantai. Di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka Jahannam itu. Jadi lebih dari setengah penduduk bumi ini, ya, sejumlah itu menarik bangunan neraka. Seperti apa besarnya? Luar biasa gitu. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan kita sudah bahas di bab pertama di dalam masalah neraka ini tentang pentingnya seorang mukmin berlindung dari api neraka. Dan itu yang sedang kita bahas di doa sebelum salam di buku kumpulan doa kita. Ya. Bahwasanya kita meminta kepada Allah SWT diselamatkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Karena ini luar biasa gitu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ayat 17-nya, yatajarra'uhu wa la yakadu yusibuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adzabun ghalidh. Diminumnya air nanah itu dan hampir ia tidak bisa menelannya. Jadi diberikan minuman dari nanah. Nanah semua orang tahu baunya tidak enak, pasti rasanya juga tidak enak. Diminumlah air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Karena dia tidak bisa nolak. Dan neraka itu kalau haus, kita sudah pernah bahas, dia dibelenggu tangannya dan kakinya serta lehernya. Jadi dia nggak mau, nggak bisa nolak. Mulutnya terbuka, lalu dituangkan secara paksa. Na'udzubillah, nanah tersebut. Ya. Hampir dia tidak bisa menelannya.
dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Artinya, Anda bisa bayangkan kalau ada orang diminumkan sesuatu lalu dia tidak bisa menelannya karena terlalu banyak. Ya. Jadi kan di tenggorokan harus bertahap masuk ya. Yang enak saja kalau kita minum tetap gak bisa. Kita misalnya minum sirup atau air madu atau teh manis misalnya. Tetap kalau penuh sekali kita gak bisa menelannya. Ya, karena terlalu numpuk sampai numpah-numpah ya dari mulut. Nah ini nanah. Udah baunya nggak enak, rasanya nggak enak, terus ditumpahin dengan begitu banyak. Maka Allah menggambarkan bagaimana sulitnya mereka. Diminumnya air nan itu dipaksakan pada mereka. Dan hampir dia tidak bisa menelannya. Karena terlalu banyak dan tidak enaknya rasanya. Dan datanglah bahaya maut, sulit bernafas kepadanya dari segenap penjuru. Tapi dia juga tidak mati. Dan di hadapannya masih ada siksa lagi yang berat. Ini luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bentuk minuman ahli neraka. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, ya. Surah Al-Hajj ini teman-teman sekalian disebutkan oleh beliau di sini di ayat 19 sampai 21. Jadi kita bisa buka surah Al-Hajj. Saya akan baca dari ayat 19-nya teman-teman. Ya. Surah Al-Hajj ayat 19. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ini dua golongan, maksudnya orang mukmin dan orang kafir yang berdebat. Ya. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka, ya, berdebat. Maka orang kafir, maksudnya orang mukmin mempertahankan Allah SWT sebagai Tuhan. Orang kafir mengatakan tidak ada Tuhan. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Baju mereka pun dari api. Jadi kalau ada orang disiksa, teman-teman sekalian tanpa baju, apinya langsung ke kulitnya, dia rasakan sakit memang. Tapi akan lebih sakit teman-teman kalau ada pakaian, lalu pakaian itu membakar. Jadi sudah panas apinya, panas juga pakaiannya gitu ya. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Dan disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Ya. Ini na'udzubillah, air mendidih disiram ke atas kepala. Lalu Allah mengatakan di ayat 20-nya, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Karena airnya mendidih luar biasa gitu ya. Maka bisa menghancur luluhkan apapun yang ada di perut dan di kulit mereka. Jadi ini minumannya dari air yang mendidih. Ya. Jadi tadi nanah udah selesai dia disiksa, Allahu a'lam berapa lama dia sampai susah bernafas segala macam, mau nggak mau masuk ya ke perutnya. Kemudian itu Allah pindahkan lagi ke siksaan yang kedua, yaitu diminumkan air yang mendidih. Yang air itu kata Allah SWT menghancur luluhkan, hancur semua perutnya dan kulit mereka. Luluh semua karena panasnya. Lalu ayat 21-nya Allah mengatakan walahum maqami'u min hadid. Ditambah lagi untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Ini teman-teman diberikan minum nanah, saya sudah beratnya luar biasa. Disiramkan air panas lagi sebagai minuman juga luar biasa beratnya. Ditambah lagi dalam kondisi sisa begitu, masih dihantam dengan besi-besi yang keras. Ini Allah gambarkan. Ini turun dari 1400 tahun yang lalu, saudaraku seiman. Lalu Allah mengatakan ayat 22-nya, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq.
Setiap kali mereka hendak berusaha keluar dari neraka itu, lantaran kesengsaraan yang mereka rasakan. Ini firman Allah. Perhatikan baik-baik terjemahannya. Niscaya mereka akan dikembalikan oleh para malaikat, didorong lagi ke dalam, lalu dia katakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar ini. Jadi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka dengan siksaan yang luar biasa. Ini semua orang kadang membangkang. Dan sudah bilang tadi, di dunia mereka sulit sebenarnya dengan itu. Repot sekali. Karena dengan bermaksiat mereka sumpah, mereka suntuk, mereka sedih. Mereka sering gagal dalam banyak hal tanpa mereka sadari. Oh itu adalah perbuatan karena sebab dosa mereka. Di dunia begitu Allah berikan peringatan supaya mereka kembali. Mereka tidak mau tobat juga, meninggal, maka masuk neraka. Lebih berat siksaan. Perhatikan, saya akan bacakan ayat selanjutnya, tapi bukan masalah neraka lagi. Bagaimana perbandingan antara apa yang Allah ancamkan di neraka dengan apa yang Allah janjikan di surga. Ini tentang surga. Ya, perhatikan di ayat 23-nya. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawir. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman, tadi orang kafir di neraka disiksa dengan luar biasa. Besi yang keras untuk dipakai mukul, minuman, air mendidih, minuman nana. Sementara Allah memasukkan orang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutra. Perhatikan teman-teman. Buka aplikasi Al-Quran ini. Ini bukan perkataan Khalid Basalam. Ini perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 24-nya. Wahudu ila tayyibi binal qawli wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Di surga tidak lagi ucapan kecuali kebaikan. Dan ditunjuk pula ke jalan Allah yang terpuji. Jadi ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Sekarang jika kita masuk kepada penjelasan hadis Nabi SAW tentang masalah minuman ahli neraka. Hadis diriwayatkan Tirmidzi di jilid 4 halaman 106. Ya. Dengan sanad hasan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, Innal hamima la yusabbu ala ru'usihim, fayanfudhul hamimu hatta yakhlusa ila jawfi. Fayaslitu ma fi jawfihi hatta yamruka min qadamaihi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kan. Air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka. Ini kata Nabi SAW. Manusia yang paling jujur di muka bumi ini. Utusan Allah yang paling sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita orang yang istiqamah di atas sunnahnya dan di atas agamanya serta bersamanya di surga alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka. Lalu air panas itu menembus hingga ke perutnya. Lalu memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perutnya. Hingga keluar dari kedua telapak kakinya. Dalam keadaan ini menjadi lebur. Dalam keadaan ia menjadi lebur. Kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Seperti sedia kala. Lihat bagaimana teman-teman sekalian. Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang minuman mereka dari air yang panas. Ya. Kemudian beliau mengangkat setelah hadis ini ada Al-Quran ya. Disisipkan di situ surah Yunus ayat 4. Ya, coba kita lihat dulu surah Yunus ayat 4. Saya akan bacakan dari ayat satunya ya, supaya nyambung. Coba dibuka surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Ilmu yang luas. Ayat 2-nya. Akana linnasi ajaban. An awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin
Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Karena ada sebagian orang Mekah heran. Masa sih Nabi dari manusia? Ini kan manusia seperti kami, kenapa bukan malaikat? Allah mengatakan, patutkah menjadi kebenaran atau keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Kalau manusia kan seperti Nabi Muhammad SAW mudah kita ikutin karena beliau juga manusia kayak kita. Dari sperma seorang ayah, melalui rahim seorang ibu, ya kemudian beliau juga melalui masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa menikah dan meninggal. Beliau juga tidur, beliau juga sakit, beliau juga senang, beliau juga menikah, beliau juga merasakan meninggalnya orang yang dicintai, beliau juga merasakan menikah dan seterusnya. Jadi artinya kita mudah untuk ikutin. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Ahzab berhubungan dengan masalah ini, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah SAW, suri teladan buat kalian. Mudah kalian ikutin karena tinggal ciplak hidupnya saja. Liman kana yarjullah, siapa ingin bertemu dengan Allah wal yaumil akhir dan masuk ke dalam surga di hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lalu Allah SWT mengatakan, laki-laki itu berkata, beri peringatan kepada manusia. Kami berkata kepada utusan itu Muhammad SAW, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakan orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata sesungguhnya orang ini atau maksudnya Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Jadi Allah SWT menyampaikan yang beriman pada Muhammad berikan mereka berita gembira. Mereka akan selamat di dunia, mereka juga bahagia dan juga di akhirat begitu. Dan orang-orang kafir terus mengatakan Muhammad adalah penyihir. Padahal mereka tahu nasabnya siapa. Mereka tahu kejujuran. Nabi Muhammad SAW waktu turun firman Allah SWT wa anzir ashiratakal akrabin. Ya, dakwahilah. Ya, kerabat-kerabat terdekat lalu Nabi SAW naik ke atas sebuah bukit di Mekah lalu teriak dengan suara keras memanggil secara umum dan khusus. Maksudnya adalah wahai suku Adi, wahai suku Adi, wahai suku Fikhir, wahai Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Lalu beliau memanggil Fatimah, wahai Fatimah. Selamatkan diri kalian dari api neraka karena aku tidak bisa menolong kalian. Aku hanya menyambung hubungan dengan kalian dengan kekerabatan. Nabi SAW menyampaikan kepada mereka. Ya, bahkan beliau berkata pada saat mau mengingatkan, wahai Quraisy, kalau seandainya ya, aku mengatakan di belakang bukit Mekah ini, ada kuda-kuda musuh yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Orang Quraisy serentak mengatakan iya. Ya, iya, karena kami tidak pernah mengetahui kebohongan dari kamu. Mereka tahu nasabnya, mereka tahu kejujurannya. Tapi mereka karena mau mendustakan, mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Ayat 3-nya, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arsh. Yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idni. Dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadhakkarun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia Allah bersemayam di atas arsh untuk mengatur segala urusan. Tidak seorang pun yang akan memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Zat yang demikian adalah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Kalau tidak ada Tuhan selain Allah SWT, kenapa kalian masih mau mencari Tuhan selain dia? Lalu saksi bahasan kita ayat 4-nya, ya, yang berhubungan dengan masalah minuman ahli neraka. Allah mengatakan ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu liyajziyal ladhina amanu wa amilus salihati bil qista walladhina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan, kepada Allah. Kita semua akan mati, sekuat apapun fisik kita, sehebat apapun kita menjaga kesehatan,
Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, tetap saja kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai janji yang benar dari Allah. Pasti akan mati, masuk ke kuburan dan akan dibangkitkan lalu ada surga dan neraka. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaan kemudian mengulanginya. Allah menciptakan Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihissalam lalu kemudian turun-temurunnya semua lahir lalu kemudian Allah matikan semua lalu Allah bangkitkan kembali. Lalu menghidupkan kembali sudah berbangkit. Agar dia Allah memberi pembalasan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan adil. Artinya sekecil apapun amal soleh mereka Allah akan berikan balasannya. Dan untuk orang kafir disediakan minuman air yang panas. Ini saksi bahasan kita. Dan adab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Disebabkan kekafiran mereka. Itu dalil dari surah Yunus teman-teman sekalian. Lalu kemudian kita masuk lagi ke hadis Nabi SAW yang menguatkan bahasan tentang minuman ahli neraka dari nanah. Naudzubillah ya. Kemudian juga air panas ya. Tapi ini tadi hadis tentang air panas sudah, ini hadis tentang nanah kembali. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamr lam yardallahu anhu 40 lailah. Fa in mata mata kafira, fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal." Qalat, "Qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Qala sadidu ahli an-nar. Barang siapa yang minum khamr, maka Allah tidak ridho kepadanya selama 40 malam. Khamr, minuman keras, tidak boleh. Ya. Jadi ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Karena semua yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya jadi haram. Ya, termasuk hati-hati mungkin Anda tidak minum bir, tidak minum whisky, atau merek-merek yang dikenal sebagai khamr. Tapi Anda minum minuman yang ada alkoholnya. Seperti orang banyak menganggap, oh ini cuma 1%. Minum minuman kaleng yang dianggap tidak sampai memabukkan. Atau misalnya Anda minum obat ya, seperti ada obat-obat batuk di Indonesia, sering saya ingatkan jemaah masalah ini. Ya, mereka tidak peduli tentang masalah obat batuk yang ada alkoholnya, ini tidak boleh. Karena jelas sekali ma'askara kathiru faqalilu haram, yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan maka yang sedikitnya jadi haram. Jadi hati-hati. Barang siapa yang minum khamr, khamr itu kullu ma yukhammirul akal, semua yang bisa membuat akal itu mabuk kalau dikonsumsi banyaknya, maka sedikitnya jadi haram. Maka Allah tidak ridho kepadanya selama 40 malam. Ya. Jika ia mati, maka ia mati dalam keadaan kafir. Dosanya seperti dosa orang kafir. Jika ia mengulangi perbuatannya, ya, dia tidak mati tapi dia ulangi lagi minum khamr, maka Allah pasti akan meminumkannya dengan tinatul khabal. Maka ditanyakan kepada beliau, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, nanahnya ahli neraka. Wa na'udzubillah. Nanahnya ahli neraka. Ini bukan hal yang ringan gitu. Jadi rupanya orang di ahli neraka itu, na'udzubillah teman-teman, dalam kondisi mereka luka, keluar darah, keluar nanah, itu gak dibersihkan. Ya, mungkin kalau di penjara-penjara kita di dunia ini, kalau ada seseorang penjahat lagi digebukin misalnya berdarah, habis itu diangkat dan dibersihkan. Mungkin orang datang setelahnya tidak tahu kalau itu ada. Tapi neraka tidak seperti itu. Itu malah dijadikan sebagai minuman mereka. Itu menyakitkan sekali tentunya. Baik, ada juga makanan teman-teman sekalian. Kita lihat di bab yang ke-10 tentang makanan ahli neraka di halaman 126. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ad-Dukhan ya, ayat 43 sampai 46. Ini saya tidak anjurkan teman-teman buka aplikasi Quran karena sudah ditulis ya oleh penerbit ayat Al-Quran. Kita coba baca ini tentang buah zakum. Ya. Ini makanan ahli neraka. Perhatikan apa yang Allah SWT gambarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yagli fil butun qaghallil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu
makanan orang yang banyak berdosa. Sebagai kotoran minyak yang mendidih di perut mereka. Ya, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Jadi buah zakum ini digambarkan oleh Allah SWT adalah makanan para pelaku dosa di neraka. Dia adalah kotoran minyak yang mendidih. Jadi dia mirip kalau ada minyak yang sudah lama dipakai gitu kan. Banyak ampas-ampas kotor itu pun dia panas. Mirip seperti itu gambarannya. Yang dia akan mendidih di perut orang-orang yang diberikan makan itu. Dalam surah Al-Haqqah setelahnya dijelaskan tadi tentang nana jadi minuman mereka. Di sini digambarkan darah dan nana juga dijadikan makanan mereka. Kalau tadi kan cuma nana saja. Ya bisa kemungkinan maknanya adalah nana yang masih cair yang baru keluar dari luka itu dijadikan minuman. Yang sudah lama menggumpal di tanah di lantai-lantai ya, neraka itu dijadikan sebagai makanan mereka. Kita lihat surah Al-Haqqah ayat 35 sampai 36. Ya, ini karena tidak ditulis ayatnya oleh penerbit, kita akan coba buka surah Al-Haqqah. Saya akan mulai di ayat 25. Ayat 25-nya supaya nyambung ya. Allah menggambarkan tentang ahli neraka yang menerima bukunya dengan tangan kiri. Semoga Allah selamatkan kita dari mereka. Dan Allah jadikan kita penerima buku sebelah kanan. Ya. Yang terima sebelah kanan akan masuk ke dalam surga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 25 surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab di sebelah kiri tangannya atau tubuhnya, maka dia berkata, karena dia sudah tahu dia akan ke neraka. Wahai alangkah baiknya kira tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Dia berharap tidak terima itu, tapi nggak bisa. Mau nggak mau, kita nggak bisa nolak. Bukan kayak di dunia kita dikasih buku, kita masih bisa nolak kan. Kita bisa sembunyikan di belakang, ini nggak bisa. Pasti kita akan terima. Dan tidak bisa lepas itu. Kita sampai dimasukkan dalam neraka, kita nggak bisa nolak. Ayat 26-nya. Walam adri ma hisabiyah. Dan coba kalau aku tidak tahu apa hisabku ya. Gitu. Lalu dari ayat 27 dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai sekiranya kematian itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Maksudnya pada saat mati di dunia, udah nggak pakai dibangkitin, nggak pakai dihisap, nggak pakai ke neraka lagi. Ayat 28 dia mengatakan, ma'agna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaanku dariku. Lalu Allah bilang ayat 30. Jadi tidak lagi jabatan, bawahannya, stafnya tidak lagi. Orang bahkan saling lari berpisah satu sama yang lain di hari kiamat karena takut dituntut. Ya. Ayat 30. Khuduhu fagulluh. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Ayat 31. Thummal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya. Kemudian ayat 32-nya. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dirham faslukuh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ini bukan yang kecil. Besarnya luar biasa gitu. Ayat 33-nya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sungguhnya karena dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Ayat 34-nya. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Ayat 35-nya. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka tidak seorang pun baginya pada hari ini menolongnya. Ya. Kemudian ayat 36-nya ini saksi bahasan kita. Wala fa'amun illa min gislin. Dan tidak ada makanan sedikit pun kecuali dari darah dan nanah. Tadi saya bilang yang sudah menggumpal. Ya, kalau yang cair tadi jadi minuman jadi bahasan bab sebelumnya. Ayat 37-nya Allah mengatakan la ya'kuluhu illal khati'un. Ini kunci selamat dari minum nanah dan darah di neraka adalah tidak ada yang memakannya kecuali orang berdosa. Artinya Anda jangan berdosa. Kalau punya dosa taubat kepada Allah SWT mumpung masih hidup, maka Anda akan selamat. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, surah Al-Muzammil, surah Al-Ghashiyah dulu. Ayat 6.
Surah Al-Ghashiyah ayat 6. Ini juga sama, tidak ditulis ayatnya oleh penulis di sini, ada oleh penerbit di sini. Al-Ghashiyah surah nomor 88. Ya. Saya akan bacakan dari ayat satunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Sudah datangkah kepadamu tentang berita hari pembalasan? Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah SWT sampaikan. Sudah pernah dengar belum tentang hari kiamat? Nanti kamu akan mati, kamu akan dibangkitkan, kamu akan ditimbang amal baik, amal burukmu. Sekecil apapun kau akan terima. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat seperti biji sawi dari keburukan dia akan lihat. Akan dipertanggungjawabkan semua. Allah mengatakan sudah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan. Ayat 2-nya, ujuhun yawma idin khashi'ah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Tidak ada tempat untuk lari. Dibangkitkan dari kuburan mereka. Dengan postur tubuh yang utuh. Ya. Ayat 3-nya, amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Berusaha mau, apa ini mau selamatin diri. Apa yang sedang terjadi tapi mereka nggak bisa buat apa-apa. Ayat 4-nya, tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas. Ayat 5-nya, tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Ya. Kita subhanallah teman-teman minum air panas di gelas saja kita sudah mungkin sulit sekali untuk meneguknya. Kalau panas maka mungkin bisa luka ya. Beberapa hari kalau kita paksakan minum yang panas. Ini minuman sehari-harinya mereka air yang sangat panas, kata Allah. Ayat 6-nya, makanan, jadi bahasan kita. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Ya. Jadi ini mungkin bisa ada hubungannya juga dengan tadi masalah zakum ya. Buah yang hitam seperti kotoran minyak panas tadi. Ditambah lagi berduri. Duri berarti bisa merusak tubuh kalau dipaksa makan gitu ya. Ayat 7-nya kita tambahkan Allah mengatakan la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ya. Jadi kebanyakan Allah Subhanahu wa taala setiap menjelaskan surga ada neraka setelahnya atau neraka surga setelahnya. Nah di sini kalau Anda lihat sampai ayat 7 tentang neraka. Di ayat 8-nya Allah SWT sebutkan tentang orang yang beriman. Coba kita baca ya. Ayat 8-nya ujuhu yawma idzin na'imah. Banyak juga muka pada hari itu berseri-seri. Semua kita termasuk insyaallah itu. Senyum. Kita gembira karena melihat amal-amal yang sudah kita kerjakan. Ayat 9 lisa'iha radiyah. Mereka senang karena usahanya. Oh dulu ya syukur saya sempat bersedekah, saya sempat bantu masjid dekat rumah, saya sempat bakti sama orang tua, saya sempat bakti sama suami, saya sempat berbuat baik sama istri, saya sempat mendidik anak dengan baik. Semua ya kita bersyukur melihat itu nanti amal-amal kita. Allah mengatakan ayat 10-nya fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Ayat 11-nya. Kamu tidak akan pernah dengar dalamnya perkataan yang tidak berguna. Semuanya perkataan yang indah dan baik-baik. Ayat 12-nya. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada mata air yang mengalir. Ayat 13-nya. Fiha surum marfu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Ayat 14-nya. Wa akwabun mawdu'ah. Dan gelas-gelas yang terletak dekat. Bisa mudah dijangkau. Ayat 15-nya wa namarikum masfufa dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dengan rapi. Ayat 16-nya wa zarabiyu mabthutha dan perbandan yang terhampar. Ya, jadi Allah SWT sebutkan itu. Kelebihan-kelebihannya sangat luar biasa gitu ya. Baik. Saksi bahasan kita tadi laisa lahum ta'amun illa min dari'. Ayat 6 dari surah Al-Ghashiyah. Mereka tidak punya makanan kecuali dari pohon-pohon yang berduri.
Selanjutnya surah Al-Muzammil ayat 12 sampai ayat 13. Ini juga sama, kita buka. Ayat 12 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Muzammil. Inna ladaina ankalan wa jahima. Sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Hanya bangkang. Allah larang. Siapa Allah? Siapa bilang? Nggak usah dengar. Ya. Atau ya, sudahlah, surga terlalu tinggi, ceritanya khayalan, segala macam. Dia nolak. Ya. Tapi Allah mengatakan kalau nolak ya sudah, berarti ada yang disiapkan ini. Belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Ayat 13-nya, ini saksi bahasan kita. Wa ta'aman dha gussatin wa adzaban alima. Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Jadi saksi bahasan kita ini, makanan-makanan ya, yang menyumbat di kerongkongan karena tadi berduri, karena panas. Ya. Jadi disebutkan sifat-sifatnya. Kita dengarkan bagaimana baginda Nabi SAW menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, jilid 4 halaman 107, yang bunyinya, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakumi kutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum fa kaifa biman yakunu ta'amah." Sesungguhnya setetes zakum diteteskan di negeri dunia, kalau diteteskan nanti, buah zakum tadi yang dikatakan oleh Allah SWT seperti ampas atau kotoran minyak panas, itu kalau satu tetes diambil, ditetesin di dunia, niscaya ia akan merusak penghidupan penduduk dunia. Satu tetesnya rusak semua dunia ini. Lalu bagaimana dengan orang yang makanannya adalah zakum? Artinya rutinitas hariannya di neraka itu terus yang dimakan. Ya. Jadi akan hancur semua tubuhnya. Ya. Kemudian dia tidak mati. Allah SWT utuhkan kembali, lalu Allah berikan lagi. Begitu terus. Tidak selesai-selesai. Ya. Jadi ini subhanallah teman-teman sekalian. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah makanan dan minuman ahli neraka. Dan harusnya kita tentu menjadikan ini sebagai pelajaran yang penting untuk kita hati-hati. Ya. Jadi jangan dianggap remeh teman-teman sekalian, karena ini sangat berat sekali. Ya. Bukan hal yang ringan. Kalau Anda bisa merasakan makanan yang enak di dunia, misal makanan yang kita pengen ya, manis, sedap, ya, apalah ya, yang gurih, ya. Semua itu kita bisa rasakan, maka kita bisa dapatkan di surga yang jauh lebih enak daripada itu. Makanan-makanan yang luar biasa, gitu kan. Yang tidak pernah kehilangan atau kekurangan dari kelezatannya. Di mana Nabi SAW menjelaskan, ahli surga akan disembelihkan dari sapi, mereka akan memakan hati ikan dan buah-buahan yang melimpah, setiap kali dipetik keluar lagi buah yang baru. Dan sekian banyak yang disebutkan dari makanan dan minuman ahli surga. Di dunia kita bisa rasakan itu karena orang beriman bisa menikmati minum makan yang enak. Di akhirat nanti, di surga kita juga merasakan makanan dan minuman yang luar biasa abadi kenikmatannya. Itu juga dengan di dunia, kalau orang bisa merasakan makanan yang pahit, yang busuk, yang apalah ya, yang dengan beragam macam kosakata mungkin berbeda-beda, yang asam berlebihan, yang segala macam, yang bau, ya, yang basi, semua itu tentu di dunia kita sendiri tidak mau. Bagaimana kalau seseorang disuruh makan, dikasih duit pun dia tidak mau. Dia tahu kalau dia makan ini bisa sakit, dia. Rasanya juga tidak enak, gitu. Ya. Apalagi kalau dipaksa, dibuka mulutnya, dipegang tangannya, dipaksain masuk ke mulutnya. Bagaimana keadaan dia di dunia? Tersiksanya luar biasa. Nah, di dunia mereka ya, makan makanan itu, minum khamar,
Aneh kalau orang menganggap khamr itu adalah minuman yang enak. Bagaimana bisa dibedakan dengan susu yang segar, madu yang manis, sirup yang manis? Tidak bisa ketemu. Tapi syaitan menghiasi buat mereka itu. Mereka merasakan itu enak. Allah haramkan babi, dimakan dengan alasan babi itu enak. Yang bertaring nggak boleh. Mereka rasakan enak. Padahal sebenarnya itu tidak dihiasi oleh syaitan. Di akhirat mereka diberikan tadi makanan-makanan yang luar biasa. Darah dan nanah yang sudah menggumpal, buah zakum yang menghancurkan tubuh mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Hanya karena membangkang. Hanya karena tidak mau sholat, hanya karena tidak mau puasa, hanya tidak mau ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ibadah ini sangat ringan ya. Anda menjaga 5 rukun Islam saja, itu sudah luar biasa. Ya, jangan batalkan syahadat Anda. Anda jangan buat kesyirikan. Tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda juga mengimani risalah Nabi Muhammad SAW, mencintai beliau, menjaga sunnahnya. Dan yang kedua, sholat. Dan ini mudah sekali kan syahadat itu. Orang ucapin dengan lisan, hitungan detik bisa. Tinggal diaplikasikan dalam kehidupannya. Sholat 5 waktu. Berapa lama ambil waktu sih teman-teman sekalian? Anda kalau hitung satu sholat 10 menit, berarti Anda cuma habiskan untuk subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tidak bicara sholat sunnahnya, yang wajib aja. Gitu ya. Maka itu berarti 50 menit. Anda masih punya 23 jam plus 10 menit untuk bisa aktivitas yang lain. Zakat mal setahun sekali bagi yang mampu. Mampu ini masuk kategori punya masa haul 1 tahun dan juga ya nisab. Kadar minimal 85 gram emas dari uang yang disimpan atau diinvestasikan. Puasa Ramadan dari 12 bulan setahun hanya 1 bulan untuk servis kembali tubuh kita supaya sehat. Setelah 11 bulan kita pakai makan, minum yang panas, yang dingin, yang pedas, yang asin, yang manis dan segala macam. Kemudian haji sekali seumur hidup bagi yang mampu juga. Sampai pernah ada seorang badui bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini. Lalu Nabi SAW jelaskan kelima rukun Islam. Lalu dia mengatakan, saya tidak akan menambah dan menguranginya. Lalu kemudian dia pergi. Maksudnya saya akan menjaga 5 waktu sholat ini. 5 rukun Islam ini. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat ahli surga, lihat orang ini. Maka Islam mudah. Kalau Anda mau punya ekstra, seperti Anda kalau kerja di kantor, punya ekstra bonus, ya, ekstra tambahan penghasilan, Anda lembur. Nah lembur itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Puasa sunnah, sholat sunnah, ya, dan segala macam ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Oleh itu teman-teman maksimalin waktu. Hari ini Anda masih hidup, berarti Allah masih memberikan Anda bonus hari ini. Maksimalkan. Kalau besok Allah masih berikan, maka maksimalkan juga dengan ibadah kepada Allah SWT. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian datang. Mati itu sangat misterius. Dia bisa datang setiap saat. Bisa menjemput dalam kondisi apa saja. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan istiqamah insya Allah. Meninggal di atas sunnah Nabi SAW. Ya, kita harus hati-hati karena ada orang yang bisa tiba-tiba berubah di akhir hidupnya. Ya. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi itu. Abu Hurairah menceritakan radhiyallahu anhu, dia bilang saya pernah duduk bertiga sama satu orang dari Ansar, satu lagi orang dari Muhajir juga. Ya. Maka Nabi SAW lalu Nabi SAW mengatakan, salah seorang dari kalian bertiga ini akan ada menjadi ahli neraka yang gigi gerahmnya lebih besar daripada gunung Uhud. Kata Abu Hurairah, semenjak Nabi sampaikan, aku ini ketakutan sekali, jangan sampai aku dari 3 orang itu. Berjalan waktu, subhanallah, orang dari Ansar ini diutus oleh Nabi SAW berperang, mati syahid. Secara teori agama, dia mati syahid, berarti dia masuk surga. Tinggal saya sama orang yang muhajir tadi. Ya. Sampai akhirnya orang itu diutus oleh Nabi SAW untuk menyampaikan ya, ke sukunya Musailamah al-Kadzab, ya, suku Hanifah, tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Kebetulan Musailamah al-Kadzab mengaku Nabi di sana juga. Dia tahu utusan ini akan datang. Sebelum tiba di perkampungan itu, Musailamah menegosiasi sama orang ini sambil mengatakan, kalau kau menyampaikan kepada masyarakat penduduk wilayahku, aku juga Nabi sebagaimana Muhammad Nabi. Tidak usah tolak ke Nabi Muhammad. Aku akan angkat kau sebagai orang yang punya kedudukan di situ. Aku akan berikan kau harta. Janjikan tidak urusan dunia.
Maka orang itu pun menyatakan benar, iya ikut dan dia murtad dari agama Nabi SAW dan dia terbunuh akhirnya dalam keadaan kafir. Maka Abu Hurairah mengatakan saya pun bersyukur kepada Allah SWT karena ternyata yang Nabi SAW maksudkan adalah orang tersebut. Kita tidak pernah tahu teman-teman sekalian. Ada orang istiqomah, akhirnya terakhir ditutup dengan perbuatan ahli neraka. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon kepada Allah SWT sampai kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal pada saat lagi ada di atas keledai bersama. Beliau mengatakan, hai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Maka aku sarankan jangan kau tinggalkan baca doa setiap salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong aku ini. Agar selalu, ini itu tolong aku. Ala dzikrika, selalu berzikir kepada aku. Wa syukrika, bersyukur kepada dan husni ibadatik. Serta mengerjakan ibadah yang terbaik untuk